Toksik FM, lemes amat. Hari ini bintang tamunya Ajijah guys. Halo guys. Gak ada kan Rionya, jadi kita yang buat aja guys. Gak ada yang punya channel guys. Iya. Hari yang ini kita punya mau channel ngapain? lagi sibuk. Hari ini kita mau ngapain? Sibuk editannya banyak soalnya. Belum nyewa editor gitu guys. Apa kabar? Baik. Basa-basi tuh, banget najis. anjing. Gimana? Kelas berapa sih sekarang? Pas 12 gua. By the way, dia tuh adik kelas gua. Sebenarnya kita beda jurusan ya. Waktu itu kita ketemu gara-gara apa? Gara-gara project FL2SN ya? Iya. Ya nggak sih? Tablet tambah darah. Ih, kok lu ngomong sih, kan gue bilang lu nggak ada. Ih awal, oh iya deh. Tablet Emang tambah iya? darah dulu, Oh habis iya, itu baru awalnya tablet lomba. tambah darah dulu. Habis itu baru lomba. Awalnya mereka dulu kan ya, terus habis itu gue diajak, habis itu ketemu mereka guys. Dan pertama kali ketemu mereka tuh yang terkenal itu adalah satu kata apa deh? Iwir-iwir. Iwir gitu guys. Itu awalnya dari siapa? Claudia. Claudia itu gara-gara apa dah? Ada orang meninggal. Singkatan. Iya, iwir-iwir itu singkatan dari Innalillahi wa inna ilaihi Iya, raji'un. jadi kalau orang umum itu iwir-iwir gitu guys. Terus habis itu kita project bareng. Iya, ya. terus deket. Terus kita bikin kita satu tim dokumentasi kalau ada Iya. kegiatan di sekolah gitu kayak Classmeet. classmeet. Dia lu apa waktu itu? Dia apa sih waktu itu, foto nggak sih? Iya. Iya, Dia foto juga, gua bikin postingan di Iya, IG admin Matic dulu gitu. Sekarang kelas berapa sih? pas 12 gua. Dulu tadi udah nanya. Tahu basa-basinya. Bingung, ini gue gerah banget kenapa ya hari ini panas banget gitu rasanya. Gimana persiapan buat Wih, anjir, gua nanti jangan ditanya ujian? begitu dong, gua takut Bentar dah. lagi ujian kan? Iya, bulan LSP belum kan? Belum. Belum. Gimana persiapannya? Gue nggak nyiapin apa-apa sih, yang penting Doa. Yang penting doa aja gitu. Iya. Abis lulus mau kemana? Mau kerja kah? Mau kuliah? Atau mau nikah sama Pak Anjir. Langsung. Ya kita kan gak ada yang tahu ya Satset kan? banget. Ya. gue Satset itu lebih baik ditimbang dientar-entarin gitu. Iya bang. Iya bang. Apa mau kemana abis Mau sekolah? kuliah sih rencananya, Ambil tapi jurusan apa? maunya sih BC ya, tapi kan Oh ngelanjutin. biar langsung aja gitu. Terus? Tapi ya lihat nanti rezekinya gimana gitu. Kira-kira mau di universitas mana? Yang ada BC-nya Yang ada BC itu di mana ya? di BL Universitas. ada. BL, gue gak tahu sih kalau BL. Budi Luhur. Ada BC-nya baru. Iya, berarti. DKV. Oh, DKV. DKV tapi ada broadcast filmnya baru. Terus di mana lagi ya? Kemarin tuh ada yang promosiin gitu dari Esa Unggul kalau nggak salah deh, tau gak? Esa Unggul. Oh iya, pernah juga kok. Iya. Udah mulai ini ya, apa orang-orang Iya. kuliah Udah pada- kuliah apa universitas pada datang gitu yang nawarin gitu. Ya. Bingung sih gue. By the way, lu tuh sama Pais udah berapa tahun sih? Ini jangan nanya itu dong. Ya kenapa dong, wajar dong. Lu tuh berapa tahun sih sama dia? 1 tahun setengah. Coba dong, gue mau tahu awal lu deket sama dia tuh kayak gimana sih? Dulu kan kita pertama kali bikin skrip yang di rumah gue itu kalian belum pacaran Belum. kan? Masih deket kan? Iya. Iya. Tau gak itu kita tuh nggak deket cuman 2 minggu anjir. Deketnya cuman 2 minggu? Iya. Gara-gara project pelajar Pancasila. Oh. Tau kan? Pelajar Waktu itu di Pancasila, iya. Terus? Paba yang bikin project kan. Terus gua, Pais, Ayah, Claudia, Irsyad, terus pokoknya rame deh kelasan gua gitu pada ikut. Terus kayak sering bareng gitu kan ngomongin konsep gitu. Ya udah Terus dari situ. lo pulang bareng Iya. gitu sama dia, dijemput sama dia. Pais tuh kalau gue lihat-lihat tuh Pais tuh kan sebenarnya kayak orang cuek gitu ya, diam. Aduh kayaknya gue terlalu ngobrol banget dah. Terus Pais tuh kalau lu tuh gimana sih waktu awal-awal? Kayak dingin kah atau kayak berinteraksi sama lu tuh kayak masih malu-malu gitu? Dulu dingin banget anjir, dia cuek, Nah terus dingin. kenapa dia bisa kayak luluh gitu sama lu? Nggak tahu. Karena dia bilang waktu itu kan waktu MPLS kan gue jadi siswa terbaik gitu kan. Oh, Terus kayak dinotis lah. Sama Terus dia. dia bilang katanya dia suka gue dari situ. oh, jadi lu tuh primadona. Jangan anjir gue malu. Lu primadona Enggak juga. MPLS. Enggak juga. Jadi disukain sama Pais gitu. Gemes banget. Mau dah. Nah, apa sih terus
Pais tuh nembaknya gimana sih? Langsung kah atau lewat chat? Gue detail banget ya, sumpah. Langsung kah atau Ntar mama kayak... gue nonton langsung diinterogasi nih gue. Ya gak apa-apa dong. Karena udah umuran lu tuh udah harus terbuka. Masa lu mau backstreet mulu? Tapi lu gak backstreet kan? Enggak. Serius enggak? Enggak. Oh, Nyokap Orang tua tahu. ya bokap tau lah ya. Orang sering ke Orang rumah tua kan. dia juga tahu. Siapa tahu abis lulus nikah. Nah itu maksud gua. Kayaknya nanti dulu deh kalau itu. Kali kan. Kan kita gak ada yang tahu. Gimana Pais nembaknya? Di chat. Itu dia baru bangun tidur kalau nggak salah. Oh jadi kayak, waduh gue ngimpi nih, lu diambil orang, udahlah langsung gue tembak gitu kali ya. Nembaknya gimana coba, gue Ya, pengen nggak tahu. mau, gue malu anjir, sumpah gue malu banget. Kocak banget, pengen tahu kayak basa-basinya tuh gimana gitu. Pokoknya waktu itu baru balik LDKS hari ke berapa ya? Hari kedua apa ketiga gitu deh. Terus habis itu tidur siang kan, dia tidur, gue nggak tidur. Terus habis itu pas bangun-bangun, ya udah. Ya udah tuh gimana, gue tuh minta yang lebih detail ya kayak Gue malu banget habis. kayak lu lagi ngapain Jah gitu. Gue ada Ya, yang pokoknya pengen gue langsung- ngomongin dah gitu. Gue sih yang ngode. Ngode ya gak ada gak ada aja gimana. Kayak gue anjing dulu. Gue waktu itu ngirim video TikTok gitu, gue lupa sih apa isinya. Pasti ngodenya lewat Pokoknya kayak- status. Enggak. Oh enggak. Gue langsung kirim link TikToknya. Terus Habis itu ke dia kayak digantung gitu pokoknya atau minta apa gitu, gue kepastian. lupa isinya. Terus Terus itu langsung, ya udah langsung. iya udah guys langsung. Terus habis itu Terus ya udah jalan dari situ, ya udah kita sering dia berangkat sekolah bareng. tapi lu sempet backstreet kan pasti? Enggak. Oh enggak. Wow, keren dong. Bahkan sebelum dari gua resmi pacaran, orang-orang taunya gua pacaran. Tapi belum. Ya kayak orang-orang aja kayak ih pulangnya sama ini Karena pasti gua dulu pacaran nih, gitu kan. Karena gue dulu gini, dulu pas kelas 10 tuh kayak orang tuh pada bercandain gitu loh. Kayak teman-teman gua kayak bercandain Pais. Oh, ayang Pais gitu loh. Iya, jadi kelas 10 tuh banyak sering apa sih bocah-bocah kelasan gua kayak bercandain Pais sama yang teman-teman cowok lainnya gitu loh. Akhirnya jadilah. Iya. Terus akhirnya berakhir di gua gitu. Ya sih. Oh, najis. Najis. Kita itu kemarin habis bahas bully, jadi gue pengen tahu sih menurut lu tuh bully tuh gimana sih? Dari pandangan lu gitu. Bully itu kejam sih anjir. Kejam dari segi hal apa? Semuanya. Kayak dia bisa dengan dibully Tapi misalnya lu nih. ya lanjut tuh. Apa? Misalnya gue kayak dibully gitu. Terus bisa kenanya ke mental. Udah pasti sih itu kayak mental yang Kayak dituju. mental health gitu kan. Terus lu tuh pernah lihat nggak sih? Maksudnya atau lu pernah ngalamin kah atau lu pernah ngelihat itu? Maksudnya ngeliat itu secara langsung gitu depan Bully. mata lu? Pernah sih, tapi ini nggak tahu ya ini termasuk bully atau enggak. Coba. Kenapa? Nggak apa-apa ceritanya coba. Dia kayak, jadi gue punya teman gue ini kayak pendiam gitulah, bisa dibilang pendiam gitu kan, kayak jarang berinteraksi. Terus ada teman gue yang satu lagi kayak sering ngebecandain dia, kayak Bercandainnya tuh kayak fisik kayak kah ngata-ngatain, atau... gimana ya? Pokoknya kayak dikatain gitulah, lord gitu loh. Lord tuh apa ya? Tuhan. Tuhan. Iya. Tuhan. Oh, terus? Terus kayak yang nggak tahu ya, yang dikatain baper atau enggak, tapi kayaknya sih baper. Tapi menurut lu itu bully nggak? Kalau buat segi ngata-ngatain sih, itu lu SMP, SMK, SD? SMK. Kalau bully itu kan menyerang mengintimidasi. Tapi itu termasuk bully nggak? Belum sih. Maksudnya masih Kalau standar cuma bully gitu. mah enggak, karena kan Tapi biasanya kayak kalau sering gitu loh, sering. tetangga- Iya, sering dibecandain. Sebenarnya wajar sih kalau bercanda-bercanda kayak gitu. Maksudnya tuh yang kayak bulinya tuh bener-bener dia tuh bener-bener dipojokin gitu loh. Gue nggak pernah kalau di kehidupan nyata gue nggak pernah nyaksiin yang secara Kayak dari langsung. segi fisik gitu. Nggak pernah. Gue dulu Lu ada? gue sebenarnya kan kalau dulu waktu SD tuh mainnya geng-gengan juga ya dulu. Ya udah gue keikutlah geng yang bisa dibilang kayak dia aktif di angkatan gitu istilahnya. Terus gue gabung lah ke mereka. Nah temen gue nih yang satu ada, dia emang dari segi posturnya tuh kayak
gendut, terus hitam, terus cewek ya itu. Nah temen-temen gue tuh suka pada ngeledekin dia. Cuman emang gue sempat ngikut waktu itu. Berarti lu Cuman emang nggak, cuma parah banget sih. woi kenapa gue dipojokin? Nggak, maksud gue tuh gue pernah ikut karena kan ya mau nggak mau dong, karena kan gue digabung di Iya. geng mereka gitu ya kan. Iya udah pasti mau nggak mau nanti gue disangkanya kayak ih lu hianat banget. gue pernah ih, lu deh munafik kayaknya. banget, gitu. Terus satu hari tuh istirahat waktu itu dia nyamperin tuh si cewek ini yang gendut itu. Awalnya gue lagi sama dia juga kan duduk. Dia tuh nyamperinnya tuh ternyata bawa anak laki. Jadi anak lakinya tuh yang aktif di angkatan juga sama. Oh, backingan gitu kan? Iya. Dibully lah, awalnya dibully kata-kata gini gitu kan. Terus kayak anjir kasian juga sih gitu kan. Terus udah tuh gue ini nanya tuh yang laki. Gue nggak suka sih kalau yang laki ikut-ikutan gitu. Terus gue ini lakinya. Terus tuh nangis tuh dia. Tuh cewek nangis. Kasian Nangis banget, aja begini anjir, aja. parah Terus lu. gue tanya, kan gue nggak ikut. Itu tuh emang kayak liatin aja dari jauh gitu. Terus kayak lu kenapa kayak gini? Tuh gue di ini nama dia gini gitu. Terus dari situlah kayak anjing kasihan juga ya kalau orang dibully gitu. Nah sekarang orangnya itu bener-bener berubah drastis Jadi cakep pasti. banget. Itu kayak gue Karena dia kayak belajar gitu nggak sih? Dulu Iya. gue dikata-katain gue harus berubah gitu. rata-rata tuh di SD gue yang dibully itu rata-rata cewek yang gemuk, yang gendut gitu. Body shaming ya berarti. Iya jadi body shaming gitu kan. Parah sih. Terus Soalnya kan biasanya gendut sama putih. Ya. hitam Hitam, iya. Soalnya kan standar cantik itu kan putih. Putih, Kalau mulus. misalnya, iya, ada yang hitam kan langsung dihujat tuh biasanya. Sama yang bener. gendut. Soalnya berkaitan sama ini kan skincare Ya. memutihkan, kan ada Menguruskan. skincare yang menghitamkan. Iya betul. Iya juga sih. Situlah tuh kayak ya anjir dia orang berubah banget gitu. Gue pernah sih kayaknya jadi korban bully waktu masih kelas berapa ya? 4 SD kalau nggak salah. Tapi sama teman rumah sendiri. Jadi waktu itu kayak tahu kan 17-an kayak suka ada malam puncak tuh. Oh iya. Nah, gue ngisi acara waktu itu nari sama teman-teman gue. Terus habis itu berlima kalau nggak salah, termasuk gue. Nah, mereka berempat ini kayak apa ya? Kayak seolah-olah nggak suka gitu loh sama gue. Kayak gue terpojokan, gue nggak pernah diajak gitu-gitu. Ngelihat lu tuh kayak lu dominan gak sih apa gimana? Maksudnya? Maksudnya kayak lu apa sih kayak gitu? Iya gitu kayak pokoknya intinya Temen-temen mereka gua tuh berempat nih ngeliatin kayak gitu. nggak suka gitulah sama gue. Ya itu lu dominan namanya. Jadi lu tuh di sini, mereka tuh di sini gitu. Jadi mereka nggak suka lu tuh di sini gitu. Terus waktu itu pernah satu hari gue nggak ikut latihan kan karena ulangan atau pergi gitu gue lupa. Terus habis itu pas hari kebesokannya gue tanya sama mereka. Pas besokannya tuh gue nanya sama mereka kan. Pas gue kemarin gak masuk ada gerakan yang diubah atau ditambah nggak? Gue bilang gitu kan. Karena kan gue takut ya kalau misalnya ada perubahan gerakan gitu-gitu. Terus habis itu terus habis itu mereka jawab mereka kayak apa ya, kayak ngejawabnya tuh kayak orang nggak suka gimana sih? Kayak apa sih gitu ya? Iya. Rata-rata orang liatnya kayak gitu ya. Terus mereka jawabnya kayak singkat gitu, enggak gitu, sambil muka nggak seneng gitu. Habis itu dari situ gue nangis anjir. Itu tuh kayak gitu kayak terintimidasi. Tapi terpojokan gitu. Iya bagus sih. Iya betul. Termasuk saya bukan bully ya, juga sih. masalah. Belum hampir terbully sih. Tapi sekarang orang yang ngebully gue deket banget sama gue malah. Makanya sebenarnya tuh bingung loh kalau ngebahas bully tuh. Gue juga belum ngerti sih maksud dari bully tuh apa. Kayak antara bully sama silent treatment tuh nggak beda jauh sebenarnya. Cuman emang kalau bully tuh emang udah lebih parah sih. Biasanya dari silent treatment bisa jadi ngebully. Ya bisa jadi kayak gitu. Sebenarnya silent treatment juga fatal sih, kayak sampai ke mental itu udah parah gitu. Apalagi bully ya kan. Aus. Ada Yanto guys. Guys, ada Yanto guys. Kemarin kan gue di Palyanti. Ya, sekarang ada Real Yanto, si jual ST, pejabat. Mau, boleh? Oh, nawarin Lu Kadisa belian di doang. mana? Nawarin Kadisa doang. Si anjir sama gue masih cemburu ya. Slow. Ini siapa anjay? Ini belian di mana? Belian di mana? Indomaret gua. Indomaret gua. Oke guys, kita minum dulu ya guys.
Bisa nggak asing jadi banyak? Kak Jija nggak asing mukanya. Iya Jija dulu. Gue malah sama Jija dibilang mirip tau dulu. Iya dari mana? Nggak tahu orang mungkin sisi hidung kita kali aja. Kita kan mancung. Iya. Coba aja. Iyain aja ya. Iya kan kita kan mancung aja. Tadi rumah di mana sih kak? Di dekat rumah dia. Di ini TK TK Alfia. Alfia. Tau nggak Gang Naji. Nah itu rumah Jija situ. Dia kan biduannya. Yang masuk ke Masih itu juga. nya. Iya TK-nya. Iya, masa TK. Kenal Pak Yusuf loh. Aduh, nggak tahu lagi. Gue di rumah Tahu introvert. Pak Yusuf siapa? RT-nya. Guru apa ya guru SD? Ah itu bapaknya dia. Sempit banget dong. Bapaknya siapa? Bapak saya Tony, Dulu bukan Yusuf. gue pernah juga. Gue nggak tahu sih kalau gue kayaknya ini silent treatment sih. Gue dulu pernah sih awal-awal gue berhijab. Kenapa? Dulu tuh umur gue berapa tahun ya? Lu berhijab dari kelas Gue dari kelas 3 SD udah berhijab. udah netep atau Udah tutup? awal enggak waktu itu buka tutup. Masih tetap buka tutup. Tapi kalau kayak sekolah gitu buka. Awalnya tuh gue tertarik aja lihat temen rumah. Anjing. Cakep. Dikat dulu. Gak ada orang rumahnya. A few moments later. Sorry guys, tadi ada iklan karena Sianto ceroboh. Dia menumpahkan tehnya es teh manis. pecah, guys. Es teh manisnya guys. Ini jadi berapa Pak ini, Brio ya. Satu ikan berapa? 45.000 tapi sama ongkir 12, ongkirnya 12 jadi 57. Jadi berapa? 57. Jangan bilang Pak Brio ya. Aku mandi nih katanya. Kandrio tau nggak? Pain es teh manis. Es teh manisnya sampai habis. Kan dia ini edit. Dia nontonin pas ngedit aja. Oke, jadi gue dulu awal berhijab itu kelas 3 mau kelas 4 lah kayaknya. Itu dulu ngeliat teman berhijab kan. Terus gue tuh temen berapa ya? Berlima apa berempat gitu. Satu geng. Di rumah tapi. Terus jadi yang pakai hijab ini sebenarnya udah agak tua, maksudnya udah lebih umurnya lebih lah gitu dibanding. Dan itu tuh gue selalu di pertemanan gue yang selalu paling kecil tapi muka paling tua gitu. Terus dari situ tuh 3 temen gue tuh ngajak kayak kita sore kan kadang kan main sampai siang, terus kita sore pulang mandi gitu doang kan. Terus habis itu sore main lagi habis mandi. Terus mereka bilang ntar sore pakai hijab yuk gitu kan. Ayo gitu kan. Gue mintalah ke nyokap gue kerudung waktu itu. Akhirnya gue pakailah kerudungan sekolah. Ada kerudungan nyokap gue dulu yang kecil gitu. Terus gue pakailah nih sore nih. Kerudung langsung. Kerudung langsung. Tuh aku nyamperin dong temen gue. Main yuk gitu kan. Terus abis itu mereka tuh kayak nggak mau ngumpul. Ya udah dong, udah mau maghrib juga. Akhirnya gue pulang kan. Pas paginya, kayaknya pakai lagi deh gitu kan. Kayaknya pada pakai dah. Ya udah dah, itu tuh hari Minggu kan kalau nggak salah. Gue pakai lah tuh. Itu tuh gue awal malu-malu gitu kan. Kan gue kan tidur di rumah nyokap gue. Terus kadang gue main ke rumah nenek gue kan. Terus gue ke rumah nenek gue samper temen gue. Itu di situ temen gue nggak ada yang mau main. Kenapa? Gak tau. Bilangnya apa gitu gue lupa. Pokoknya nggak ada yang mau main. Akhirnya gue ke rumah aja tuh, ke rumah nenek gue aja tuh akhirnya. Udah tuh ditanya lah kan sama semua keluarga, mau berhijab gini gitu kan. Bismillah ya udah akhirnya gue Bismillah tuh Syah. Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Semoga lama gitu. Udah tuh pas siangnya gua masih pakai. Masih pakai kan. Gue diem aja di halaman depan rumah gue. Pas gue lihat ke arah warung yang deket rumah gue itu, temen gue lagi ngumpul di situ. Lu nggak diajak? Enggak. Parah banget. Kata gue gini, gue tahu mereka bisikin gue tahu. Mereka bilang apa? Jangan temenin Disa. Disa sekarang pakai hijab. Kan dia yang ngajakin ya. Terus kayak, kok jadi gue yang terpojoki ya kan? Terus yaudah akhirnya gue sempet mau lepas hijab tuh. Goyah. Tuh kayak gue nggak ditemenin anjir gitu kan. Yaudahlah. Malamnya gue nggak pakai hijab, tapi gue juga di rumah doang sih. Terus besokannya mungkin bangun tidur kali, yaudahlah bodo amat gitu kan. Gue pakai hijab lah. Nah itu gue tuh nggak main tuh sama mereka semingguan deh kalau nggak salah. Tiba-tiba pas serang berapa hari, abis seminggu itu mereka nyamper gue siang-siang. Disa main karet yuk gitu. Dulu tuh kecilan. Tuh gue siapa tuh gitu kan. Kakek gue manggil kan.
tuh ada yang nyamper. Mereka, Pakai kerudung. iya. Terus lu balikin, harusnya lu balikin. Gue gak mau Terus temenan gue sama gini kalian kan, gitu. gue ngeliat kan mereka pakai hijab kan. Main apa? Gue gituin kan. Gue dulu kesel, dulu tuh kalau gue kesel sama orang, itu gue catet di buku. Anjir. Nih buku diari nih, buku diari. Gue tulis nama misalkan kayak Andrio nih. Gue bukan anjing sih dulu bahasanya apa ya? Aku kesel banget sama kamu. Aku nggak diajak main. Kamu tiap mau main karet tuh selalu aja nggak mau. Tiap main ini tuh kamu nggak mau. Dulu temen Ditulis gua di ada- diary iya, ditulis dong, di diary. anjir. Nah, dari situ bentar. Dari situ tuh gue langsung kayak ya udahlah main. Akhirnya gue main karet lah tuh depan rumah gue. Dan dari situ tuh udah tuh yang pakai hijab ternyata baru 1 orang doang. Yang bertiga itu kan 3 orang. Yang berhijab 1 doang tuh temen gue. Lu pakai Gue pakai. Nah yang 2 lagi enggak tuh. Nah terus akhirnya kita berlima main karet. Nah yang agak tua ini nih yang duluan berhijab, dia nggak main kan, dia ngurusin rumah gitu dah. Terus kita main lah tuh berempat. Tuh dari situ sempet kayak emang gue tuh sering cekcok gitu sama mereka. Ibaratnya gini kayak Nggak cocok mereka tuh lebih tua dari gue. Lebih tua dari gue paling kecil, tapi gue paling banyak omong di situ. Nah makanya kenapa kayak gue teman-teman gue ngerasa nggak suka Nah, iya, atau mungkin gimana? karena Iya itu. tapi jujur gue tuh sering banget dulu namanya jarang diajak main sama temen gue. Maksudnya tuh kayak jarang jangan ajak bisa gini-gini. Kadang mamanya galak gitu kadang. Kadang gitu kan terus kayak gue gak pernah sih kayak gitu sampai bawa-bawa orang tua atau keluarga. ya tapi gue nggak tahu sih itu termasuk bully apa enggak. Kandrio, tau nggak? Pak Is numpahin es teh manis tadi di situ. Pak Is numpahin es teh manis. Kalau lengket suruh aja ngepel lagi. Terus gue nggak tahu itu termasuk bully apa enggak, tapi kayaknya sih Itu kayak sama-sama kayak silent yang tadi treatment gue ya? tadi kan. iya mirip-mirip. sama. Mungkin karena dulu masih kecil ya. Iya. Nah pas gue berhijab itu di sekolah SD, awalnya teman-teman gue nggak pakai, awalnya gue duluan. Dari situ di kelas 4 SD itu teman-teman gue akhirnya pakai. Jadi ini ya, jadi Iya, ngikut. jadi pakai hijab semuanya gitu. Oh ya, menurut lo standar cantik tuh apa sih? Maksudnya cewek bisa dibilang dia cantik itu Cantik dari tuh apa? sebenarnya relatif tau. Bisa dari sifat kan. Kalau sifatnya baik dia bisa dibilang cantik. Tapi yang kita lihat itu selalu kayak, Iya kayak cantik deh, fisiknya yang cantik dilihat. tuh harus, kalau menurut orang-orang cantik tuh harus putih, harus kurus, harus tinggi, harus ya nggak? Iya kan? Terus harus Putih, bening, gak ada jerawat, ya menurut orang-orang gitu. mukanya simetris. Ya pokoknya sempurna deh. Sempurna. Nggak tahu mau ngomong apa. Pusing. Kecil aja. Lu demen lu ngeceritain masa kecil gua. Karena dia masa kecilnya terzolimi. Solimi. Tapi emang kecilnya Disa jelek tau. Wah, Benar banget. gue dikasih tau. Coba guys, kita diem ya. Kita nggak ikutan kak. Nggak, emang kecil gua tuh laki. Gua dulu sempet diomelin sama abang gua karena gue pengen ikut main sama abang gua. Main apa? Main layangan, main badminton. Itu dulu gitu guys. Tapi aku dulu juga gitu kok. Ya wajar gak sih namanya bocah? Kalau lagi nggak ada teman yang pada main nih siang-siang bolong, itu gue nggak pernah tidur. Gue tuh selalu keliling nyari orang. Orang tuh nyari teman kayak main yuk gitu gue dulu. Gue makanya lu bukannya tidur siang gitu dah. Kalau Bener. sore Satu balik-balik kayak bau matahari. Bau matahari ya, bau apek bener gitu. banget. Itu gue bau banget tuh. Kalau sekarang kita nyiumnya kayak bau sangit ya. Cantik ya. Baterainya tuh tadi kita ngomongin apa? Cantik ya. Iya. Kita tuh cantik. Kenapa sih Asya? Kita tuh cantik. Ada orang yang bilang kita tuh cantik di mata orang yang tepat gitu. Iya. Kita tuh cantik. Mama gue sih bilang gue cantik. Emak gua enggak dah. Berarti yang harus dipertanyakan mama lu. Enggak, emang keluarga gua enggak pernah kayak aduh anak mama cantik juga enggak Gengsian pernah ya? gitu kayak gengsi. Iya, gengsi parah. Kalau dibilang cantik kayak kalau lagi ada yang berubah dari diri gua aja sih. Apa contohnya? Kayak Kandrio bilang di situ kecilnya dulu jelek banget, emangnya jelek. Dulu tuh kok jadi Editor nanti masa ada kecil foto gua foto sih? Kadisa kecil ya. Jangan dong Kandrio. Jangan. Yang ntar bagi dong. Tuh kan? Gak apa-apa. Enggak, terus gue tuh dulu anaknya nggak pernah pakai baju.
waktu kecil. Jadi kayak pakai kutangan aja sama kancut, terus kayak bawa susu. Udah gitu kan gue gemuk, hitam, terus kayak bondol, rambut berponi gitu kan, bawa susu. Terus di paha pada biru-biru karena dicubitin mak gue. Ih sumpah gue juga sama gitu banget kecilnya juga di paha gue biru-biru semua. Paha, tangan. Gue tuh dulu Buset, bandel. kenapa pada biru-biru karena Karena bandel, nggak bisa nggak bisa Gak bisa diomongin. diomongin, kayak disuruh Susah ntar atau enggak kayak suruh mandi doang tuh kayak udah dicubitin gue habis pernah gue disambetin Biru-biru, gara-gara Cok. berantem Jadi sama sama bang. deh kayak mama juga gitu. Mak kita tuh sama tau Syak kayaknya. Tapi kalau misalnya lagi ngomong aja kayak nadanya tinggi gitu. Iya, makanya kita nggak sensi gitu ya kan. Dia kalau ngomong tinggi banget gitu. Giliran kita balik. Karena gue dulu tuh Ngelawan gitu ya. kalau gue tuh dulu bukan yang kayak bocah-bocah kecil yang gimana pada umumnya. Gue tuh makan, mau makannya apa, mau ngapain aja, gue tuh selalu bawa susu. Gak pernah lupa sama susu pokoknya. Pantesan montok kali. bener. Pantesan montok, iya bener. Sampai dulu tuh ngelepas botol susu aja tuh susah banget. Gua Kelas nangis. berapa? TK gue baru ngelepas di umur 5 tahun. Itu kalau mah gue nggak ngadu sama guru TK gue paling galak tuh. Aku disamperin guru tau. Tuh. Tapi Nah, pakai kalau- dot itu. Pakai botol dot. Gue tuh, gue tuh bilang ke guru TK itu yang galak. Gue diomongin lah tuh sama guru TK. Pulang sekolah gue nangis kan. Gue ngeliatin nanti botol susu gue. Akhirnya gue berpikir panjang, udah kayak mikir kayak ya udahlah gitu kan, udah gede gitu, gue udah gede. Terus juga masih pakai pampers kan, gue kayak akhirnya kan di depan rumah gue tuh ada got dulu ya, ada got gitu. Gue buang situ. Mak gue nanya, iya, mak gue nanya, botolnya mana? Dibuang gitu. Dengan muka melah dibuang. Terus kan itu lama ya, botolnya dibuang, gue bikin susu pakai gelas. gue nggak bisa jauh dari susu yang apa sih bilangnya kalau itu susu formula ya? Susu lu dulu apa? Coklat. Sama lagi. Anti putih, gue vanilla anti banget, gue nggak suka. Ya, Frisian Flag sama Denkau. Iya sama, gue juga Denkau, anak Kayaknya Denkau. Kita dulu tuh kayak tertarik sama botol minum, botol kayak botol susu, tapi itu bukan dot gak sih? Yang kayak apa sih? Yang Cuman dot doang gitu-gitu Iya. doang. Oh yang itu, Cuman yang emang- bolong-bolong ya? Bolong-bolong. Enggak, gue udah satu itu doang botol dot udah. Itu sampai lu tahu kan puting yang dotnya yang karet Robek itu ya? tuh sampai robek-robek. Najis Lu banget mau dah. diganti. Terus juga lu tuh punya ini nggak sih dulu waktu kecil kayak lu tuh mau nyusu tuh harus nyari apa sesuatu Enggak, dulu. kalau Kalau gua enggak. kayak saudara gue kan, Enggak, iya kalau kayak saudara gue waktu itu dia baru bisa tidur kalau dia megang kapas. Dia kayak melintirin aneh kapas. Jadi sambil nyusu gitu. Nah kalau gue nyari lengan orang. Yang sekel ya, yang nggak kayak Dia gini. dia apain? Hah? Dipegang-pegangin Gue gini aja. Iya, gue gini aja. Karena gue demen yang montok-montok gitu loh. Gue demen aja gitu kayak Shaila kan lengannya kan gede tuh, jadi kayak gemes gitu. Terus juga gue dulu tuh punya boneka Mickey Mouse yang kayak Mickey Mouse, itu tuh kemana-mana gue bawa. yang panjang. Oh jadi kayak anak gitu. Iya, anak-anak tuh gue kasih air. Ih, najis banget. Iya sih, udah kecil Iya kayak sih, gitu. tapi Nah, kayak beli boneka sampai nangis-nangis gue dulu. Nah, lu pernah gak sih kayak ngehalu waktu kecil? Lu pernah gak sih kayak berhayalnya tuh lebih tinggi gitu waktu kecil? Pernah gak? Kayak main sendiri tapi lu hayalannya Pernah. tinggi. Lu ngapain biasanya? Gue bawa anak nih. Boneka gitu. Iya, kayak nah Kayak sambil ini gak digini-gini. sih kayak mama-mamahan? Iya anjir. Terus habis itu ngambil botol dot, terus diginiin iya. gitu. Kalau gue dulu karena botol nggak ada, gue pakai gelas, pakai sendok nih. Nah dulu gue pernah ya, saking gue tuh anaknya berhayal banget sih, sumpah. Dulu tuh bukan gak punya temen sih, temen gue tuh udah yang kan gue udah pada tuaan, maksudnya udah pada sekolahnya udah pada ini ya. Gue main sendiri di rumah, tiduran. Jadi gue ini sendiri, tapi tuh gue bisa jadi dokter, bisa jadi pasien, bisa jadi orang tuanya. Jadi sakit sambil meriksa sendiri. Iya, jadi kayak gini kayak Itu lebih ke stres. misalkan kan gue yang pasiennya sakit nih, gue pingsan dulu. Gue pingsan dulu. Terus tuh kayak gue tuh ngegotong badan gue sendiri gitu. Gimana ke kasur gitu kan. Gila, itu aneh Lu tau banget. kan karet ikat rambut. Lu tau selang yang rumah sakit? Itu gue jadiin selang. Nah kalau gue waktu itu infusnya pakai charger. Kocak banget. Coba charger ditaruh di sini pakai lakban. Terus habis itu taruh di atas box gitu aja. Baru pakai kain nggak? Iya itu juga ngalamin sih. Parah kacau. Terus gue udah pakai selang nih. Terus dokternya
gue ganti posisi lagi, gue jadi dokter, gue meriksa kan, Gimana itu? lucu ya, lucu kan sih, itu anaknya berhayal banget, terus kayak meriksanya kayak bantal aja. Nah terus keluar nih dari kamar gue, terus nemuin orang tuanya, jadi kayak gini loh, kayak ganti-gantian gitu. Terus Sinetron banget ya. iya, gue tuh anaknya dulu sinetron banget dramanya. Terus kayak gimana pak keadaan anak saya gini. Lu tau kan kayak Tanya ke sinetron- diri sinetron. sendiri, Cuk. Terus ya, mohon maaf ya, anak ibu gini. Pingsan dulu gotong badan sendiri tuh gimana sih? Begini. Enggak, maksud tuh kayak aduh gitu loh, ngerti gak sih, kayak orang mau pingsan gitu tuh kayak. Oh, lu langsung berbaring di tempat tidur gitu. Iya, gue tuh pokoknya gue tuh aneh banget Aneh lah dulu banget. kecilnya. Terus gue kayak untung ada gue di situ ada nyokap gue tuh. Nyokap lu tahu Mungkin nggak? nyokap gue memaklumi kali ya. Tapi pernah nggak ditegur? Kamu lagi ngapain sih gitu? Mending ditegornya tuh ditegur pakai peralatan nyokap. Oh, langsung Kayak dilempar. pakai sepatu heelsnya yang kayu, tau gak sih? Gue tuh demen banget kayak gitu, kayak jadi mama-mamahan, terus kayak kondangan, Oh, kayak iya. junjungan gitu kayak. Pakai heels terus pakai tas yang begini-gini. Iya, terus kayak bawa Kayak Sarimi anaknya main. gitu kan, iya Jan, gitu-gitu tau gue tuh dulu. Menjijikan. Kalian masa kecil gak bahagia ya? Enggak, gue juga sama mas. Aneh ya? Gue lebih aneh. Tapi sama tahu, gue juga gitu pakai Main heels. mama-mamahan Iya. ya. Gue dulu malah pernah main mama-mamahan sama temen gue jadi bapak ya. Kayak itu gimana? Pakai peci gak? Enggak, kayak ayah sayang gini. Demi Allah beneran. Terus kayak tidurnya ya bareng gitu. Lah, yang jadi ibunya cewek. Temen gue ya cewek juga. Dibilang gue tuh dulu kayak laki. Apa bener-bener tengil. Tapi kayaknya sampai sekarang deh. Iya nggak Enggak sih? lah. Kan sekarang udah berhijab. Kalau dulu gue sekarang kalau nggak berhijab makin kayak laki kali ya. Iya kayak. Ya kali ya. Gue nggak pernah lihat lu nggak berhijab. Pernah kali. Enggak anjir. Gue kalau lu ke rumah gue Nggak pernah. Iya, tapi cuman buka kerudung gitu doang. minta air dong. Kering, cepet kering tenggorokan guys. Iya kali ya, gue jadi buci kali ya. Siapa anjir? Gue nggak nyambung sama jokesnya. Lu tau buci gak sih? Buci siapa? Buci anjing! Buci. Buci, Buci apa? itu loh yang kayak cewek kayak cowok. Cewek kayak Tomboy. cowok. Tomboy. Ya, tapi dia demen sama cewek gitu. Oh, ini najis. Pernah gak sih ngeliat orang kayak gitu? Ada. Tanya dong. Gue udah habis nih. Tanya dong. Tiga nggak cerita kecil belum? Dia nggak punya cerita. Oh, aku dia. dulu pernah gini. Jadi waktu itu main kelas berapa ya? Pokoknya masih SD, zaman SD sama teman-teman. Campur tuh cewek cowok. Terus habis itu ke tempat. Jadi di dekat rumah gue tuh ada satu tempat kayak lapangan buat biasa orang main, anak-anak kecil main. Nah, sore-sore gue ke situ sama teman-teman gue rame-rame kan. Terus ada pohon mangga. Temen gue yang cowok nih ngide banget kayak ambil mangga gitu kayak terus gue kan gue nggak berani kan naik apa sih namanya pokoknya masuk pekarangan rumahnya itu nggak berani kan jadi gue nunggu di depan sama teman-teman gue terus kayak udah bilangin jangan jangan nanti ketahuan kalau ketahuan kita nanti dimarahin gitu lah ya pokoknya Bucil bandel banget ya ya. terus habis itu temen gue tetap ngeyel temen gue tetap naik ke pohon mangganya terus pas udah sampai atas orang yang punya keluar anjir temen gue dilempar sendal gue langsung Tapi kabur mangganya dapet gak? enggak Tapi Dia lu cuma pernah nggak dapet ngalamin kayak dia? Manjat, ngambil nyuri gitu. Kalau misalnya nyuri nggak ada. Maksudnya kalau misalnya ngambil buah-buah gitu enggak, karena nggak ada yang di situ tuh sekitar situ. Oh, nggak ada pohon. Ada sih pohon, maksudnya nggak ada buahnya gitu. kalau gue kocak itu doang sih Tapi menurut lu masa kecilnya bahagia nggak? bagi 50-50 sih 50-50-nya tuh gimana? ya tadi ada temen-temen yang menjauhkan gue Oh, ada juga yang kayak oh seru nih gitu kalau gue aneh sih. tapi gue gue kan dulu tinggal di Lampung ya jadi beberapa bulan sebelum gue pindah ke sini gue baru nemuin teman-teman yang temen gitu gua temen. menurut gue enggak yang dulu maksudnya yang apa sih gimana ya yang temen lah intinya Yang gitu nggak fake lah gitu. ya gitu deh pokoknya Terus? habis itu berjalan beberapa bulan tiba-tiba gue pindah ke sini terus akhirnya sampai sekarang udah jarang kontekan Sekarang yang benar-benar teman hidup adalah Pak Is ya?
orangnya salting, najis. Ayo ngomong apa lagi ya, gak tahu. Ada nggak sih dulu waktu masih kecil berpikiran kayak cut off temen gitu aja kayak karena mungkin pemikiran dia kayak lebih dewasa. Kan gue atau bilang, jauh gitu. gue nggak pernah cut off temen. Lu di cut off. Ya bijak kali bijak. Kalau nggak pernah sih kalau nge-cut off orang. Gue belum ngerti Keseringannya sih kayak dijauhi, cut di cut gitu. off. Iya kan, bener kan? Iya. Berarti kita agak sama lah ya. Berarti kita anak baik ya, kita nggak Anak nge-cut baik off, ya, cut off betul. orang. Tapi bener ya, berteman dulu tuh kecil berteman sama orang yang lebih dewasa tuh lebih enak. Jadi kayak wawasannya tuh luas aja gitu. Gak tau sih, temen gue rata-rata seumuran. Paling kayak cuman beda setahun doang. Setahun Enggak, lebih gue tua, nggak nyampe atau setahun. beberapa bulan. Justru gue yang beda setahun kayak gitu tuh malah Nggak cocok ya? nggak cocok. Jadi kayak temen gue tuh umur Karena mungkin lu 20-an. dulu kan paling kecil nih, terus kayak merasa dikemong gitu loh. Kemong tuh apa sih? Kayak, ih, Dilindungin gitu. iya, Oh. kayak diiniin banget gitu. Tapi iya sih mungkin. kayaknya. Dulu tuh Jadi kalau lu malam ngerasa minggu gitu? kan sering ya keluar-keluar kayak pasar malam gitu. Iya, tapi gue kadang waktu dari situ tuh pas gue SMP atau SMK gitu ya. Temen gue yang beda setahun itu tuh mereka tuh pemikiran tuh masih ini tau kayak kecil. Padahal mereka tuh udah SMK gitu-gitu. Terus tante gue tuh pernah ngomong kayak lu kalau main kamu kalau main jangan kayak gitu, maksudnya ingat umur gitu. Iya. Nah, makanya dari situlah gue kayak lebih sering main ke umur yang lebih tua. 20-an, Anjir 20 ke atas. Beneran. Kayak seumuran kakak gua gitu. Nah, dari situ tuh kayak mungkin karena lingkungan gue kebanyakan orang dewasa kali ya, jadi ngebentuk pemikiran, Iya, ngebentuk wawasan gitu loh. Mending sih kalau 20 mah daripada 40. Tapi gabung sih kadang ibu-ibunya gitu. Iya. Kadang kalau aku ya Sampai yang waktu gue cerita tuh sama lu, tiap gue trauma gara-gara pernah kejepit Metro Mini sama nyokap gue. Jadi ini Metro Mini, nah ini gue di sini nih, terus ini ada Metro Mini sini maju nih, dia miring. Lu mau naik atau? Gue lagi nunggu Metro Mini dulu di Blok M. Terus dari situ gue kejepit tuh, di sini gue luka nih. Nah dari situ tuh gue kalau ngeliat mobil, motor kan biasanya kan kayak ada lampu, jadi kayak mata kan ama yang senyum itu. Itu tiap mobil atau metro lewat itu gue selalu senyumin. Jadi kayak ibaratnya tuh ngomong kayak jangan nabrak kayak gitu. Kenapa dia senyum? Bayangin aja bisa kayak lewat. Karena kayak takut, bener-bener takut gue dulu. Trauma itu. Itu setrauma itu sampai kayak gitu senyum. Itu kalau jadi pengen jangan ya. Iya, gue kayak tiap mobil lewat atau mau nyalip gitu kayak jangan ya gitu, jangan. Sekarang masih nggak? Enggak, jangan nabrak Kayak gue ya. pernah lihat deh. Si anjing. Takut banget dulu tuh sama bis-bis yang gede gitu, gue takut banget gara-gara trauma itu. Padahal lukanya dikit doang sih. Soalnya yang bikin trauma itu teriakan nyokap gue. Masalah di kuping. Masa teriakan tuh di kuping gue, terus kayak berantem sama supirnya gitu. Ya iya lu bayangin Iyalah, aja nih, dijepit. ini belakangnya tuh Kopaja. Nah, gue tuh nempel di sini nih. Lagi nunggu di tengah-tengah. Ya, si Metro Mini ini tuh mau maju. Majunya tapi miring, ngerti nggak? Ya otomatis gue kayak depan di sini dong kayak lewat kan. Nah, tangan mak gue udah begini tuh. Mak gue luka juga kan. Gue kayak mak gue teriak tuh, gitu. Teriak juga tuh kayak, bego banget sih, gitu kan. Terus berantem lagi ibu di situ. Ya lu ini kan nunggu cekcok dah. Terus dari situ tuh, gue nggak mau lagi pergi berdua doang sama nyokap. sulit banget lagi Harus. itu. Jadi kayak kemana-mana harus ada bokap, harus ada orang laki. Takut Iya gue, sih. takut mau kayak naik motor atau naik kereta atau mobil gitu, gue nggak berani, gue takut sumpah. Makanya dari situlah tuh gue traumanya kebentuk kayak jangan ya gitu, jangan nabrak ya gitu. Aneh sih. Lu pernah punya pikiran gak sih? Punya. Enggak. Belum selesai. Apa? Dulu pernah mikir kayak gini nggak? Kalau misalnya kita jadi hewan gimana ya? Lu pernah gak sih mikir kayak gitu? Adik gue yang pernah mikir kayak gitu. Gue sering tahu dulu kecil. Kayaknya ada kayak jadi cilok anjir, lebih parah. Coba gue dulu sering anjir mikirin pikiran random gitu. Kalau misalnya kita jadi hewan gimana ya? Hewan apa? Jadi semut gitu. Injek sama orang. Kalau gue pernah tuh mikir kayak gitu. Kalau hewan gue udah ngapain? Terus kayak gini, kalau misalnya kita nggak lahir kita di mana ya? Gitu. Lu pernah gak sih mikir gitu? Gue pernah sih sampai kayak pikir gitu belum. Ya kan? Kayak, Nyawa kita di mana? iya gitu kalau misalnya Malah yang kita lebih ekstrim tuh sekarang. Kalau gue dia mikirnya ini kan bumi nih. Nah. Bumi itu kan alam semesta. Nah di luar alam semesta itu apa Nah, ya? tuh udah atas banget itu, gue gak nyampe itu pikirannya.
Seluas itu lo pikirnya. Tapi kalau lu pernah nggak, lu mau tidur nih, misalkan tidur nih malam, udah merem nih, di dalam otak lu tuh kayak ada tab, di mana tab itu halaman gue hari ini mimpi apa? Enggak, gue nggak Itu pernah. gue ada. Gue ada di Lu sini. doang sih. Mulai dari kisah kayak kisah yang serem, kisah sedih, kisah seneng atau kayak kisah percintaan. Tapi bakal jadi mimpi. Hah? Beneran jadi mimpi. Beneran jadi kayak gue. Gue tidur kan, gue tidur. Nah itu, gue tidur aja kan. Terus kayak namanya kalau tidur yang belum bener-bener mau tidur kan pasti kayak merem-meremnya tuh merem-merem gitu kan. Iya. Nah itu tuh gue lagi mikir kayak gue mimpi apa ya hari ini gitu. Terus sambil kayak digeser gitu loh halaman. Iya bener-bener. Anjir. Gue kalau misalkan kayak lagi senang gitu kan, gue pengen mimpi ketemu ini gitu. Pernah loh. Tapi sampai- beneran jadi di Iya, mimpinya. Iya beneran, gue gak ngerti otak gue kenapa. Terus kayak Aneh banget. kalau lagi jatuh cinta, anjay jatuh cinta. Kalau lagi jatuh cinta, itu gue harus ngebayangin orangnya dulu. Gue masukin dulu ke pikiran gue. Abis itu gue tidur, terus gue cari di halaman tab itu tuh gue mau mimpi yang kayak adegannya tuh kayak gimana. Tuh Rafindra denger. Iya apa sih kok Rafindra mas banget. Gak guys, pokoknya kayak gitu. Pokoknya kayak gitu ya. Udah. Mimpi, kalian lagi tidur nih, mimpinya enak terus kebangun. Benar, pernah itu udah pasti sih. Tapi pengen pas tidur lagi mimpinya lanjut. Iya, tapi pas udah lanjut tuh nggak sesuai itu. Kayak, kok ujungnya kayak gini. Iya, kesel banget. Lanjut itu pas kapan-kapan gitu. Apa ya? Iya. Berapa hari kemudian atau ke bulan gitu. Iya, kalau nggak kadang kayak dejavu nggak sih? Iya. Kayak gue kayak pas ngelakuin ini, kayak gue kayak pernah ngimpi ini deh gitu. Pernah tuh gue kejadian. Kalau gue keseringan mimpi yang jelek sih, terus jadi kayak kan kesel tuh kalau mimpi yang jelek-jelek gitu. Terus sampai nendang-nendang kasur beneran anjir. Pernah gak sih kayak gitu? Sampai nangis. Pernah sih. Iya, enggak sampai nangis sih. Cuman Pernah sih kesel kayak doang Tapi gitu. lu belum pernah kan mimpi apa jalan ngigo tidur? Enggak. Udah pernah nggak? Tapi kayak gitu beneran jalan gak sih? Sampai masuk kamar mama. Oh kalau adek gua mau keluar. Buset. Dia nyari kunci pintu itu. Lah, Ih, Dulu gimana? kok bisa kuncinya? sih? tapi merem gitu. Iya, merem. Buset. Tapi kita itu jalan. Itu kayak gitu ada sakit Tapi atau apa nggak sih? di dalam Katanya mimpi. nggak boleh ngelewatin keran air, kalau dia ngelewatin keran air nanti hilang. Ih, serem Keran banget air. dah. Iya, ada masalahnya di depan rumah gua kan ada keran air tuh. Oh iya, maksudnya hilang. Tapi belum keluar kan? Jiwanya. Hah? Hilang jiwanya. Enggak hilang orang-orangnya. Oh, Nggak balik lagi. gue baru tahu loh sumpah. Gue juga baru tahu. Serem banget ya. Kalau gue dulu nggak mimpi jalan sih. Gue mah itu kayaknya gue dikasih hidayah dah itu. Gue tidur nih habis isa. Iya. Iya sumpah, gue tidur habis isa nih. Dia aktor nih. Bukan isa sih, maghrib gue tidur. Terus gue tuh bangun, gue wudhu. Tapi gue merem ya, kayak meremnya tapi kayak masih merem-merem melek gitu kan. Gue wudhu, abis itu gue kan ada nyokap bokap gue kan. Terus gue ngambil sejadah, gue ngegelar sejadah terus sambil merem. Terus sama nyokap gue diginiin, kenapa gitu kan, mau sholat subuh. Itu lihat jam berapa, pas gue lihat jam 12. Tapi itu udah bener pakai mukena loh. Tapi sadar gak sih lu? Enggak, pas ambil wudhu. pas sadarnya tuh kayak pas nyokap gue bilang itu lihat jam berapa gitu kan. Pas gue lihat jam 12 kan tuh kayak oh ya udah, gue lipat lagi, gue tidur lagi. Lepas wudhu kan kena air, emang lu gak sadar? Enggak. Tapi sambil merem-merem gitu. Aduh, kok hidup gue gatal ya. Sambil merem-merem gitu. Itu tuh kayak aneh banget gak sih? Dalam hidup. Aneh. Itu aneh sih. Iya aneh banget ya gue ya, kenapa ya? Jadi kita bener-bener random banget sih, ini tuh Ayo kayak dong tanya. ini keanehan. Pasti dia banyak nih. Nggak mau. Si anjir. Gue gak ngerti politik, ntar aja yang gue coblos gak tahu siapa. Tapi gue tetap sih. Ya tetep lu calegnya harus PSI. Dia kenapa sih? Mentang-mentang gue Yang lu dikasih itu, dikasih baju kan? Baju lu udah dikasih baju. Tuh nggak bajunya luntur anjing. Jadi ada hitam-hitamnya di sini. Tapi lu sering pakai? Enggak. Kalau Kirain pakai pakai kayak buat tidur doang sih, orang pendek bajunya. Oh enggak, gue keluar ada gambarnya. Aduh, ntar orangnya nonton ya. Energi gue Lu lagi di kerjaan ada apa nggak? ada apa? Ada banyak, ada gelato, Maksudnya ada. kayak cerita apa gitu yang menarik atau Oh, jadi ceritanya mau tahu pengalaman iya, gue gue mau tahu nih pengalaman lu awal-awal kerja kan baru ya? Baru berapa bulan? jalan 6 bulan. Setengah tahun. Gue jadi ingetnya waktu itu. Setengah 6. Setengah tahun, guys. 6 bulan. Bulan Desember gue 6 bulan. Alhamdulillah. Betah tapi.
Dibetah-betahin. Dibilang betah sih sebenarnya gue bisa aja betah. Tapi ya pasti balik lagi lah, tergantung kayak di setiap hari itu kan ada cerita yang berbeda dong pastinya. Kayak entah ada apa, ada masalah apa, entah ada kejadian apa gitu kan. Kita kan gak ada yang tahu, kayak umur aja kan gak ada yang tahu gitu kan. Terus kayak ya mau nggak mau gue ngambil prinsip orang yang kayak ya udah lu kerja karena lu butuh, jangan karena lu betah. Iya sih, Jadi bener gitu. yang tertujunya ke situ aja sih. Kalau misalnya kalau Betahnya betah karena nggak ini 11 bulan lagi. betah- Oh iya bener. 11 bulan lagi. Belum lunas. Kayak gitu sih. Terus juga Kalau nyari yang betah kayak sampai kapan pun. jujur sebenarnya mungkin gue nggak tahu sih ya, ini gue berbagi cerita aja. Kalau lu kan pengennya kuliah ya. Iya, amin. Amin, iya amin. Mungkin buat orang yang nyari kerja pas setelah gue lulus kemarin tuh kayak bener-bener wah Susah ya? gue nggak bisa nih kayak gini terus. Gue mikir gitu. Waktu itu kan gue nggak sekolah itu di bulan Mei itu kan gue udah berhenti ya. Karena bulan Mei itu kan abis lebaran ya kalau nggak salah. Terus Iya, kita kan iya, lulusan online kan. Terus dari situlah tuh kayak gue lebih memperbanyak ketemu sama temen karena kita kita sharing kayak nanya loker atau kayak dapat info lah gitu istilahnya. Kalau yang waktu itu diundang ke sekolah itu apa deh? Oh itu job fair. Oh, job fair itu maksudnya apa nih? Job fair itu apa ya? Sekolah itu ngadain job fair kayak Jadi mereka yang butuh karyawan. Iya, jadi perusahaan yang membutuhkan karyawan itu bekerja sama sama sekolah kita gitu. Jadi kayak sekolah itu mau ngejamin anak-anak yang lulus dari sekolah ini tuh harus bisa langsung dapet keterima kerja. kerja gitu. Tapi Oh ya, gue kemarin juga cepet daftar. pengalaman juga nih buat lo kayak job fair. Sebenarnya waktu itu kan ada beberapa perusahaan kan, terus gue tertarik di 5 perusahaan apa 4 perusahaan gitu, 5, tapi yang satu ini nggak jadi kan gabung ke job fair itu, akhirnya gue cuma 4 buat itu, PT Aset, terus BCA, Above, sama kayak Akika Express. Akika Express. Ada perusahaan gitu, Akika Express lah. Dari keempat ini tuh rata-rata kan yang mereka butuhkan itu kayak desain, kayak customer service, terus juga pokoknya BCA yang ke apa? arah multimedia lah. BCA customer service sama teller. Nah, gue daftar awal itu daftar di pertama yang gue tuju itu perusahaan Above. Above itu kayak apa ya? Apa yang panjangannya gue lupa deh. Dia membutuhkan content writer. Lu ngelamar sebagai? Content writer. Oh. Dia membutuhkan itu sama videographer. Karena gue mikir aja dari kedua pilihan itu tuh kayak gue nggak cocok kalau di video. Karena gue nggak ahlinya itu. Karena Tapi kayaknya gue lebih ke- content writer iya, nih, karena nulis kayak dalam naskah hal mungkin. membuat konsep gitu, kayaknya gue bisa deh gitu walaupun masih kecil-kecil gitu. Ya udahlah, gue daftar di situ. Gue berharap banget sih di situ keterima. Udah tuh lanjut ke perusahaan selanjutnya, ke BCA. Jadi Akhirnya lu sekali di BCA. langsung ngasih beberapa gitu? Iya, semuanya langsung dituju. Jadi kita bawa 4 berkas, kita uju satu-satu perusahaan itu gitu. Terus juga kalau yang pas di Akika Express itu kan dia membutuhkan desain grafis, apa sih namanya? Desain apa gitu deh pokoknya. Kayak Pokoknya gue desain. ngerasa kalau di Akika tuh gue nggak bakal keterima deh, karena gue nggak terlalu ahli di bidang itu, karena Akika Express itu desainnya bagus-bagus gitu kan. Terus juga kayak ke PT Aset juga sama. PT Aset itu dulu tempat PKL gue. Oh, di mana itu? Ada PT Aset Digital Semesta. Gue sempat gabung situ, sempat di interview juga sama dia, ditanya-tanya gitu segala macam. Dari kedua perusahaan ini gue ngerasa gue nggak cocok nih. Pasti gue nggak bakal dipanggil gitu. Dari cara rekrutmen nge-interview gue juga kelihatan. Udah kan, udah tuh. Nah, tinggal 2 pilihan tuh, BCA sama Above. Di Above itu kan hari itu juga gue langsung di interview kan. Nah, gue cerita gue kayak gini, gue aktif di sekolah kayak gini gitu. Terus selang 3 hari atau 2 hari gitu, gue dapat panggilan di Above ini untuk interview. Oh nggak 3 hari, nggak seminggu, pokoknya Nggak lama dari itu? beberapa minggu. Itu kan sempat mendek juga tuh gue nyari loker lagi, naruh
CV di mana-mana lagi gitu kan. Iya. Sampai akhirnya gue ketemu lah di pekerjaan yang sekarang ini karena waktu itu gue dibawa sama abang gue dan kebetulan abang gue kenal dengan supervisornya. Masuklah gue di situ kan. Yang hari ini gue kerja, gue masuk di situ. Terus ada panggilan dari above. Tadi Bimbang iya ya, bimbang jadi dong. bimbang. Gue udah masuk ke sini, gue nggak enak kan. Iya. Bawa nama abang gue gitu kan. Terus juga bawa ke tempat kerja abang gue. Terus ya udah akhirnya gue sempet tanya sama dia kan, sama dia kayak gimana ya kak, gini-gini. Ya udah jalanin aja dulu yang sekarang gitu kan. Takutnya nanti yang ini nggak jadi. Nggak Padahal cocok. lu berharap banget di Berharap banget karena gue ngerasanya itu fashion gue. Karena gue ngerasanya itu gue banget gitu loh. Gua bisa gitu ya. Gue bisa dan gue mau belajar di situ kan. Terus ya udah akhirnya gue nggak respon itu. akhirnya mutusin buat yang Mutusin buat kerjaan yang tapi sekarang. sebelum gue yang kerjaan dapat kerjaan yang ini, sempat juga panggilan dari BCA untuk tes psikotes. Oh, psikotes. Ya, kata tante gue ikut aja kan. Emang lagi ngebutuhin, akhirnya gue ikut psikotes itu. Lumayan rumit sih tes psikotes itu tuh. Bener-bener Apa sih, kayak gimana sih? Kayak apa ya? Gue lupa sih soalnya waktu itu apa aja, tapi yang gue inget tuh ada matematika juga sih. Psikotes matematika. Ada. Terus gue nanya tante gue, kata tante gue tuh kalau tes psikotes nunggu hasilnya itu sebulan. Nah nggak, gue pikir yaudahlah gue nyari kerjaan yang lain gitu kan. Ya udah tuh akhirnya mau nggak mau gue masuk ke kerjaan gue yang sekarang tuh alhamdulillahnya. Nah besokannya gue dapet info BCA nolak gue. Untung ya. Untungnya gue udah masuk. Nah itu gue alhamdulillah banget tuh dari situ. Makanya kayak lu ini misalkan lu mau kerja atau kayak Asya, Shaila mau kerja, saran gue lu banyak nyebar CV lu bikin CV yang bener-bener itu tuh ngegambarin diri lu. Kayak bukan pengalaman doang sih, lebih kayak Skill ya. lu kasih unjuk bahwa diri lu tuh bisa loh di fashion ini. Iya, Misalkan skill. kayak lu nih kayak kameramen girl. Lu tuh ngerti di bidang kameramen. Bahkan kalau emang lu bener-bener ngerti namanya kamera, itu lu bisa jelasin, deskripsiin diri lu di situ. Gue yakin banget sih. Sama cantumin pengalaman juga penting sih. Iya penting. Pengalaman. Pengalaman itu penting banget sih. Tapi kalau untuk portofolio, kita balik lagi ke perusahaannya. Perusahaannya. Portofolio itu kayak kegiatan yang pernah kita lakuin apa aja sih. Kayak misalkan nih, lu kan masih sekolah nih, lu kameramen. Ini bisa lu jadiin portofolio lu. Kalau lu pernah berpengalaman jadi kameramen, jadi kru, Jadi tim dokumentasi bisa. iya gitu. Kalau gue dulu portofolio gue cuman desain yang gue buat waktu PKL, sama link yang waktu itu gue buat link, gue ngambil link Kanrio yang gue podcast Berarti lu kayak dulu gini. kurang Gitu. di portofolio mungkin ya? Kalau kurang di portofolio sih pasti balik lagi ke perusahaannya itu Iya gue sih. bilang. Perusahaan itu nyari apa? Karena yang kalau perusahaannya bener-bener detail dia ngeliat portofolio itu sih. Tapi kalau yang nggak terlalu detail itu nggak CV. Yang penting kayak skill lu aja deh, lu Iya. bisa ngapain. Sama- Portofolio belakangan gitu. Lu harus bener-bener berani bisa ngomong. A few moments later. Guys, sorry, mana Ada dong? iklan. Ada iklan. Itu sih satu yang gue cerita pengalaman gue aja sih. Gue dulu tuh sebenarnya kalau berinteraksi sama orang gue malu banget, kayak takut. Dibilang introvert sih enggak, kayak berinteraksi sama orang tertentu aja sih, gitu kan. Takut respon orang nggak? Gue juga lagi ngalamin itu sih. Ya karena sekarang gue udah kerja, apalagi profesi gue sekarang adalah kasir, mau nggak mau gue harus terlihat ramah, terlihat happy, banyak ngomong karena gue ngejual suatu produk kan, jadinya mau nggak mau cara ngomong gue itu harus dikontrol lagi, dilembut lagi gitu, kayak ya silakan Kak, mau pesen apa gitu. Tapi susah nggak sih kayak nurunin, kan kayak kurang pede gitu ya. Terus bikin pedenya gimana sih? Bikin pedenya tuh Susah, anjir. sebenarnya kalau gue kan termasuk orang yang apa ya, energik ya. Maksudnya emang doyan ngomong gitu, gue doyan ngomong, cuman emang kalau sama orang lain yang bukan kayak lingkungan gue itu gue nggak bisa karena gue takut gitu kan, kayak untuk menanyakan hal aja tuh gue takut gitu kan. Yang bikin gue pedenya tuh sebenarnya berjalan aja sih, jadi kayak mau nggak mau gue harus maju, jadi gue harus berubah, gue harus ngubah diri gue untuk lebih jadi percaya diri. Itu susah banget sih kalau menurut gue. Kalau di ini apa namanya, kalau terlalu kita tata untuk jadi percaya diri itu susah.
kalau kita ngejalaninnya kayak udahlah berjalan aja, nanti juga lama-lama terbiasa, itu nggak bakal susah dan lu nggak bakal sadar kayak kalau ngeliat ke belakang tuh istilahnya kayak anjir gue udah jauh loh. Itu berarti balik lagi ke diri kita Iya, masing-masing. ke diri kita masing. Jadi kalau gue ya dibilang percaya diri apa enggak, gue sempet emang nggak bisa percaya diri. Gue kayak harus butuh dorongan gitu dari orang atau dari yang nasehatin gue gitu, support gue ya gitu. Terus tapi nggak terlalu yang bener-bener bulan ini tuh gue harus percaya diri, yang kayak ditata gitu loh, per bulannya per minggunya tuh gue harus percaya diri, enggak. Karena menurut gue kalau kayak digituin tuh jadi lebih susah sih. Iya, malah justru kayak pressure lebih, ya buat jadi kita. kayak gue mikirin hari ini nih, hari ini udah berjalan tapi gue harus mikirin yang selanjutnya gitu. Jadi kayak mau nggak mau yaudah berjalan Jalanin aja, aja. nanti juga lama-lama kebiasa. Kayak gue dalam hal ngapalin menu dulu tuh susah banget ngapalin menu, kayak itu tuh banyak banget kayak ya pokoknya gitulah yang gue alamin. Berarti kalau kerja harus siap-siap mental. Iya, Mental harus nomor pertama. harus mengontrol mood. Kalau mood di rumah lagi jelek, nyampe Jangan kerjaan dibawa. itu jangan terlalu dibawa. Karena satu nggak bakal fokus sih. Iya sih. Tapi lu pernah kayak gitu? Pernah. Terus Pernah akhirnya gimana? sampai gue ngalamin yang bener-bener nangis. Gue nggak ngerti itu gue kenapa. Kayak gue ngerasa lagi capek, kayak gue lagi butuh dorongan gitu dari orang-orang siapapun gitu. Kayak butuh dorongan apa ya, bahwa tuh gue bisa gitu, kayak orang yakinin gue kalau gue tuh bisa. Kayak sampai gue tuh sebenarnya ngalamin jenuh aja sih, jenuhnya tuh jenuh kayak ketemu banyak orang yang setiap harinya berbeda-beda dengan karakter yang berbeda-beda gitu kan. Kita harus mengimbangin karakter orang itu gitu. Itu gue ngerasa jenuh di situ, terus juga sempet apa ya? Cara lu Apa dia namanya, anektiks ya? Hah? Anektiks. Yang kayak tiba-tiba gemeter, nangis gitu. Panic attack. Iya, panik attack gitulah pokoknya kayak gitu. Tapi cara lu ngatasin biar nggak dibawa ke kerjaan gimana? Kayak misalnya kita lagi bad mood banget nih, lagi kayak capek lah gitu di rumah terus Gua tiba-tiba. sebenarnya lebih ngejauhin ini. Karena satu ya, kalau menurut gue permasalahan gue tuh ada di sini semua. Iya sih, rata-rata orang gitu ya. Dari sosmed semuanya sih gitu. Terus juga cara gue ngendaliin mood gue harus banyak ngobrol sama orang di situ, maksudnya di tempat kerja gue lebih harus punya bercandaan gitu loh supaya mood gue naik gitu. Kalau nggak kadang kalau emang lagi bener-bener lagi malas bercanda ya gue diem untuk mengumpulkan mood gue di hadapan Ngumpulin customer. energi juga. Iya, ngumpulin energi gue juga gitu. Karena gue termasuk orang yang bener-bener energik banget sih, aktif banget gitu. Apa lagi? Kayak segitu aja deh nggak sih? Ya udah. Gue masuk angin. Mau nanya dong. Ya apa-apa cepet. Apa-apa? Kenapa cewek kalau lagi bad mood, habis itu ditanya kenapa, jawabannya nggak apa-apa? Itu Karena artinya gengsi. bukan gengsi. Lu mah gengsi ya? Karena pengen dimengerti. Tuh, Kenapanya? dengerin ya guys. Lu jangan cuma nanya kamu kenapa. bilang apa-apa ya, kita Dad, jelasin. ya kenapa lu cuma nanya kamu kenapa? Gitu. Ya harusnya kalian Lu introspeksi juga bukan gitu. introspeksi. Lu tuh harus lebih menanyakan lebih dalam lagi. Lu harus memastikan bahwa cewek lu tuh baik-baik aja. Terus juga harus introspeksi sebelumnya melakukan apa gitu. Gitu guys. Tapi tergantung Tergantung ceweknya. kenapa dulu nih. Enggak sih, gue semua. Ya nggak? Ya, Sini deh lu ngobrol sini. Dadah. ada niatan menjadi presiden nggak? Tapi kalau gua kayaknya- jadi presiden, Lu udah nyoblos belum sih tahun ini? ya Udah lah, ini kan tahun ini udah 13 tahun milenial. depan dong, kan udah Anak-anak 2024. milenial, Oh Gen Z. iya. Anak-anak milenial, lu pilih siapa? Si Asia sama Sheila udah nyoblos belum sih? Belum. Udah 17 belum? Udah, cuma belum bikin KTP. Lu mau Aku juga nyoblos belum. siapa? Nggak tahu, Udah mau aja. gue bingung anjir. Ya udah mau aja. Oke guys, thank you udah nontonin kerendeman kita dari ngomongin hubungan, ngomongin Ngomongin masa anak kecil yang kecil. aneh. Aneh gue doang sih. Sampai ke pekerjaan. Ya, pokoknya gitu aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.